biar ciptaan Gombloh itu dideretkan dengan Indonesia Raya. Dan ini cukup menarik karena ini lahir dari Surabaya. Leo Christie, almarhum Leo Christie, almarhum Gombloh ini adalah orang-orang Surabaya. Itu catatan dari Surabaya. Tapi kita bergeser ke Bandung. Bandung banyak sekali para musisi yang melahirkan super bintang, misalnya Super Kid, terus kemudian di sana Giant Step. Sampai saat ini Denius Barja juga masih menunjukkan kelasnya sebagai musisi. Kemudian almarhum Hari Rusli dari kota Bandung. Dan kalau Jakarta kita kenal God Bless, kemudian ada Gypsy, kemudian Bandung itu ada Minstrel, ada Great Session. Ini kelompok-kelompok yang pada tahun 70-an, 80-an itu sangat terkenal. Dan kalau kita bergeser sedikit dari Surabaya, itu kota Malang sebetulnya. Malang itu juga banyak sekali musisi yang lahir dari kota Malang. Yan Antono, kemudian Abadi Susman yang di Kotes itu lahir dari kota Malang. Tapi jangan lupa band-band pop yang sangat fenomenal di Indonesia ini lahir dari kota Jogja. Silon Seven, kemudian ada kelompok-kelompok misalnya Cikustik ada di sana, dan inilah yang membanggakan kita. Mereka tetap berkarya sampai saat ini, melintasi satu zaman yang sangat menarik karena zaman dulu kan rekaman itu analog, kita 2 inch. Kita 2 inch itu kalau salah sedikit aja mesti diulang dari awal. Sekarang ini era digital itu bisa lagu salah di tengah, bisa dipotong di tengah, kemudian masuk dari tengah gitu. Dipoles ya. Nah, ini yang membedakan antara analog dengan digital. Karena itulah banggalah bagi para musisi yang pernah mengalami 2 peristiwa itu, 2 era analog sama era digital. Dan itu ada Silon Seven, kemudian ada Dewa 19, kemudian ada beberapa kelompok yang lain. Tapi banyak diantaranya yang mereka sudah mulai tidak terlalu aktif karena kreativitas memang tidak seproduktif dulu. Generasi baru lahir cukup banyak, Mas, sekarang. Jadi itu ya, Bung Benz ya, perkembangan musik yang terjadi di Indonesia ya. Nah, Bung Benz, ini kalau musik dulu, kalau kita bicara musik dulu hingga sampai dibandingkan dengan sekarang ini kan ada perbedaan ya mungkin ya, mungkin dari teknologinya ataupun juga mungkin dari warna ataupun juga rasa yang dirasakan musik dulu sama musik sekarang itu ada gitu ya. Kalau saya bilang sih kalau musik dulu enak didengar dan gampang sekali diingat dan sampai sekarang pun bisa dilakukan baik itu sama orang anak-anak sekarang atau generasi milenial sekarang. Tapi kenapa ini musik sekarang ini kok habis tayang gitu nggak bisa diresapin gitu? Ini kenapa ini, Bung Benz? Saya kira ada satu catatan, tidak semua karya-karya para musisi sekarang itu misalnya one hit wonder ya. Jadi dia cuma mendapatkan 1 hit sampai itu selesai. Kalau kita lihat Tulus ini kan baru 3 tahun terakhir dia populer sekali. Tulus ini karya-karyanya luar biasa sekali karena dia ada lagu-lagu yang dari judulnya aja orang udah penasaran. Sepatu, Gajah, terus beberapa judul yang unik sekali. Dan Tulus ini adalah salah satu musisi yang mencipta lagu, kemudian dia membuat basic aransemennya dan dia menyanyikan karyanya sendiri. Agak langka seperti ini. Kalau perempuan ada Yura Yunita misalnya. Dia berkarya, dia memainkan alat musiknya, keyboard misalnya, dan dia juga menyanyikan karya itu dan membuat basic aransemennya. Kenapa saya sebut basic? Karena biasanya dilanjutkan oleh para arranger yang mendukung rekaman itu. Nah, ini contoh-contoh para musisi sekarang. Kalau kita menikmati karya-karya Tulus, pasti orang akan mengakui bahwa ini salah satu musisi kita dari era digital ini yang dia layak untuk long lasting ya. Jadi karirnya itu akan panjang dan itu bisa diprediksi dari karya-karya dia yang sangat dicintai, bahkan dalam waktu yang pendek 3 tahun dia sudah membuat konser tunggal misalnya, dan ini cukup menarik sebetulnya. Tapi
ini memang belum sempat mengalahkan apa yang dilakukan oleh almarhum Chrisye. Karena Chrisye dengan dukungan promotor yang bagus, dukungan dari para musisi Erwin Gutawa misalnya dengan orkestranya, kemudian dukungan dengan lagu-lagu hitsnya, pada akhirnya Chrisye ini adalah satu penyanyi yang tidak pernah tidak mungkin dilupakan. Dia wafat pada sangat lama ya, mungkin sudah 10 tahunan. Nah, ini adalah satu cerita di mana memang para musisi dulu itu dengan musisi sekarang memang agak pada orang-orang tertentu agak sulit untuk ditandingi musisi dulu. Satu contoh tadi adalah Chrisye. Kemudian Faris Rostamunaf, kita nggak boleh melupakan tokoh ini. Ini juga tokoh yang sangat fenomenal sampai dia melahirkan hits misalnya Selangkah ke Seberang, kemudian ada lagu Barcelona tatkala dia berangkat ke Eropa, kemudian dia bisa menciptakan Barcelona, dan lagu itu sampai saat ini tetap disukai oleh masyarakat luas. Tapi saya kira apa yang saya sebut dengan musisi sekarang tadi, ada Julian Jumita, ada siapa tadi, Tulus, kemudian ada generasi baru yang lain ini, misalnya yang lama itu yang kita sebut juga nggak pernah lupa itu adalah Yovie Widianto dengan Kak Edna, karena ini adalah tokoh yang banyak melahirkan bintang sampai suatu saat anaknya sendiri diorbitkan. Arsy berduet dengan para lulusan dari Indonesian Idol. Misalnya satu contoh diantaranya adalah sekarang ini kan ada siapa, Tiara ya. Dia Arsy berduet dengan Tiara dan itu langsung jadi hits. Nah ini cerita-cerita ini menjadi sangat menarik, Mas. Kalau kita bisa ceritakan sekarang ini diuntungkan karena aktivitas yang ada di televisi. Misalnya contohnya adalah Indonesian Idol, terus kemudian acara-acara kompetisi sejenis itu yang banyak melahirkan bintang di sana. Zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu itu adanya adalah kompetisinya Lux Labor, kompetisi Vespa Lagu Pop Nasional, kemudian ada lomba penyanyi, itu juga digelar zaman dulu, tapi tidak sampai bisa melahirkan super bintang seperti yang saat ini kita lihat di Indonesia. Dan kalau boleh tahu nih kekuatan yang masih atau kekuatan para musisi yang dulu ini sebenarnya yang patut kita contoh itu apanya sih, Bung Benz? Mereka menciptakan, terus terang orang tidak pernah terbayangkan ada suatu saat pada tahun 77 lahir sebuah album rekaman, judulnya adalah Badai Pasti Berlalu. Mas Eros Djarot bekerja sama dengan teman-teman dari Pegangsaan, itu ada Oding, almarhum Oding, Debbie Nasution, itu bersaudara mereka. Terus kemudian dengan Chrisye, dengan Berlian Taurut, melahirkan karya-karya yang sangat bagus. Almarhum Yogi Suryo Prayogo, sayang di antara mereka sudah banyak yang wafat ya, tapi peninggalannya ini adalah satu hal yang sangat melegenda. Karya-karya Mas Eros itu kalau kita nikmati lirik-liriknya, kemudian yang puitis ya, terus kemudian juga pesan-pesan sosial di karya-karyanya, kemudian didukung oleh Mas Guru Soekarno, juga sempat Pegangsaan itu melahirkan Guru Cipsi pada saat itu. Itu adalah catatan yang cukup menarik zaman dulu, sehingga zaman dulu ini ada warna yang kaya di musik Indonesia. Saya sebut kaya ini karena ada contoh-contoh tiba-tiba saja di tengah popularitas yang ada pada album-album pop yang manis, misalnya kayak Bang Rinto Rahab, Obi Mesa, kemudian ada Pance Ponda, tiba-tiba muncul Ebit GAD dari Jogja, dia datang pindah ke Jakarta, dan pada saat itulah sebetulnya warna musik dulu tuh lebih kaya sebetulnya. Namun sekarang ini
imbangannya juga cukup ada, karena terus terang para musisi sekarang ini agak jarang terdeteksi, karena banyak diantaranya mereka lahir dari komunitas independen atau indie, katakan dari indie. Indie ini bukan jenis musik sebetulnya. Indie ini adalah spirit. Jadi di musik indie itu ada yang musiknya, ada yang pop, kemudian ada yang techno, kemudian musik-musik EDM, dan ada yang rock, ada yang R&B dan lain-lain. Dan jangan lupa bahwa Tulus itu sebenarnya solois indie juga, Mas. Jadi Tulus ini bukan ada pada label, dia memiliki label rekaman sendiri. Dan karya-karya inilah yang sebetulnya menjadi kompetitor dari para jagoan di masa lalu. Saya kira itu yang cukup menarik. Tapi seingat saya, yang menunjukkan bahwa musik dulu itu kelasnya cukup bagus adalah banyak sekali para musisi generasi tahun-tahun 2000-an, 90-an, akhir 2000-an, mereka membuat aransemen untuk lagu-lagu lama dan diaransemen ulang, seperti halnya Erwin Gutawa membuat rekaman lagu-lagu Gus Plus dengan orkestra. Kemudian Badai Basu Berlalu direkam ulang sama Erwin. Kemudian ADMS membuat Twilight Orchestra. Kemarin ini ada launching satu single, itu dibawakan oleh penyanyi dulu, tapi dengan aransemen baru yang digarap oleh ADMS dengan Twilight Orchestranya. Itu adalah Rumpis. Mungkin Mas Anda mungkin sempat dengar nama Rumpis ini. Nama Rumpis ini ada pada tahun 90-an, yang di dalamnya itu ada Malida, ada Vina Padminata, kemudian ada Tri Utami. Di antara mereka, pada akhirnya mereka berkumpul lagi, hanya Malida tidak ada, kemudian ditambahkan di situ ada penyanyi asalnya dari Surabaya, itu adalah istrinya Mas Dwiki, itu siapa? Ita Purnamasari, masuk ke formasi Rumpis. Kemarin baru merilis single, dan single itu bagus sekali, Mas. Ada orkestrasinya. Ini kira-kira satu catatan yang cukup menarik. Nanti kita sampai pada persoalan yang sekarang ini rawan sekali, adalah dunia yang ada pada sisi pembajakan karya. Saya menyebut pembajakan karena ini adalah memakai karya orang lain tanpa seizin penciptanya. Kita bisa sampai ke situ. Jadi pembajakan zaman dulu sama zaman dulu dan pembajakan sekarang ini agak berbeda. Lebih canggih sekarang ya, Bung ya. Sekarang ini singgungannya lebih ke etika. Jadi kalau zaman dulu yang disebut pembajakan itu seringkali adalah seseorang atau kelompok orang yang memperbanyak kaset rekaman karya-karya lagu itu yang diduplikasi atau diperbanyak tanpa seizin produser maupun penciptanya. Zaman dulu itu pembajakan. Kemudian juga ada pembajakan yang sifatnya lebih ke jadi pembajakan kalau di karya di masalah hukum, di masalah karya cipta itu ada dua hal, adalah hak ekonomi dan hak moral. Kalau hak moral itu adalah apabila karya itu ditayangkan kemudian tanpa menuliskan, tanpa menyebutkan nama penciptanya, itu adalah hak moralnya tercerabut. Tapi kalau ditambahkan lagi tidak membayar royalti untuk para penampil yang tampil di acara-acara televisi dan lain-lain, kemudian dirilis ulang tanpa membayar royalti, itu yang kena adalah hak ekonomi. Jadi ada hak moral, ada hak ekonomi. Nah sekarang ini dua-duanya seringkali terlanggar. Contohnya adalah mengcover lagu orang lain. Jadi misalnya ada sebuah band baru, kemudian dia berkarya, tiba-tiba saja dia sedang promosi, ada seseorang yang atau sebuah band itu mengcover karya ini, kemudian diunggah ke YouTube. Di YouTube nanti
mendapatkan apresiasi dari YouTube dan mendapatkan uang di sana. Sudah dia tidak izin penciptanya, dia mendapatkan uang dari situ, penciptanya juga nggak diberikan haknya, maka hak moral sama hak ekonomi kena pada pencipta lagu. Jadi seperti itu ya. Ini lebih rawan, Mas. Jadi lebih perkarya orang ini sangat masif mereka. Mereka tampil secara sporadis di sana dan seringkali para penciptanya itu hanya menjadi penonton saja. Kadang-kadang lagunya itu lagu yang dia ciptakan itu kalah populer dengan orang yang mengcover. Itu sering kejadian kayak gitu yang di era sekarang. Oke. Dan Bung Benz, kalau menurut Bung Benz sendiri yang harus dilakukan para musisi sekarang ini, kalau dulu kan musisi dulu ya di era-era yang lama 80-an gitu ya, ini kan sempat karyanya juga begitu luar biasa begitu ya Benz ya. Nah sekarang ini agar karya para musisi sekarang ini bisa umurnya panjang, artinya bisa dinikmatin nanti beberapa tahun ke depan, ini apa ini pesan dari Bung Benz Leo sendiri? Saya kira mereka tidak boleh berhenti untuk menciptakan karya-karya baru. Jangan lupa hampir 1 tahun yang lalu orang dikejutkan dengan munculnya Weird Genius. Weird Genius ini luar biasa sekali. Satu diantaranya Sarah Fajira, kan asalnya dari Surabaya itu. Vokalisnya perempuan, dia juga menulis lirik bahasa Jawanya di Weird Genius, lagu Lati judulnya. Lati ini sendiri juga judul bahasa Jawa yang judulnya itu juga diciptakan oleh Sarah Fajira dari kota Surabaya. Dan lagu ini sempat menggegerkan dunia karena kekuatannya tidak terkendal sekedar pada karyanya yang ada pesan moralnya, pesan sosialnya, tapi juga video klipnya sangat bagus. Karena itulah tatkala lagu ini populer juga di Amerika, sekarang Weird Genius sudah dikontrak oleh label Amerika. Ini contoh anak-anak muda ini juga boleh ditiru. Seperti halnya perjuangan yang pernah dilakukan oleh Anggun Sasmi yang sekarang tinggal di Prancis. Kemudian Agnes Mo yang sekarang lebih banyak di Amerika dibanding di Indonesia. Saya kira Weird Genius ini adalah penerus dari mereka ini, Mas. Jadi, sebetulnya kita bangga karena ternyata ada yang melanjutkan. Kalau kita bicara siapa tadi? Sebelum Agnes Mo tadi siapa? Siapa tadi ya? Anggun ya. Anggun ini kan luar biasa. Suatu saat saya mewawancari Anggun di satu tempat, dia kebetulan pasti ada di Jakarta. Saya ajak ngobrol dia. Ada satu hal yang cukup menarik. Saya menanyakan apakah benar dia sudah tidak berpaspor merah putih lagi. Ternyata dijawab tidak. Karena dia kesulitan untuk memperpanjang paspornya pada saat aktivitasnya di Eropa itu sangat tinggi, dan itu menunjukkan bahwa KBRI seringkali tidak bisa melindungi warga negaranya yang punya kesibukan ekstra di luar negeri, padahal itu membawa nama Indonesia. Pada akhirnya Anggun memilih menjadi warga negara Prancis, tapi tatkala dia menjadi juri di program-program musik internasional, di kompetisi-kompetisi yang ada di televisi, maupun dia perform di Eropa, di Amerika atau di tempat-tempat yang lain, dia selalu memakai kata-kata bahwa jiwa saya merah putih, dia tetap Indonesia. Hanya karena persoalan perpanjangan paspor yang sulit, dia memilih warga negara luar. Orang-orang macam ini yang seharusnya kita apresiasi, dan negara harus hadir pada saat dia memiliki kesibukan ekstra di luar negeri. Jangan sampai tiba-tiba Agnes Mo juga melakukan hal yang sama gitu. Jangan kalau dia menetap terlalu lama di Amerika, kemudian paspornya terlewat dan kemudian dia akan memperpanjang paspornya, punya kesulitan dan dia memilih menjadi warga negara asing gitu. Nah ini kan cerita macam ini nggak boleh terjadi, Mas, di industri musik.
karena bagaimanapun dia ini adalah bagian dari sebuah kebanggaan Indonesia. Sama juga dengan teman-teman yang bermain film kan, Iko Uwais misalnya. Iko Uwais itu film yang produksi Amerika, produksi Eropa kan banyak sekali ya dia memakai itu. Jangan sampai orang-orang ini tiba-tiba dia masuk warga negara asing. Yang ini yang punya sensitif sekali. Beberapa yang harus dibenahi lagi oleh negara kita, saya kira. Dan mungkin harapan terakhir ini Bung Benz terhadap permusikan di Indonesia, mungkin ada harapan-harapan yang tentu bisa disampaikan kepada e-lovers. Silakan Bung. Saya terima kasih sekali karena ini adalah radio kedua atau kita talk show yang kedua setelah beberapa saat yang lalu radio nasional yang berbasis di Surabaya juga mewawancari saya tentang industri musik. Pernyataan saya tetap sama adalah jangan pernah berhenti berkarya, karena kalau Anda berhenti berkarya maka akan selesai. Persaingan ketat sekali sekarang ini. Pandemi virus tidak harus menghentikan kreativitas. Seperti halnya obrolan kita hari ini, meskipun kita sudah 2 hari batal untuk ngobrol, tapi pada akhirnya hari ini bisa terjadi, obrolan ini bisa didengar orang banyak. Saya kira para musisi sama juga, mereka harus tetap melakukan inovasi di karya-karya mereka. Ini yang kita berharap. Kemudian yang kedua, biasakan menghargai karya orang lain. Mas. Jadi pesan yang tadi saya sampaikan adalah apabila Anda mau meng-cover karya orang, hendaknya Anda minta izin. Seperti halnya ada Ibu Waljina, dia membawakan karya Mas Gombloh. Ada 2 lagu karya Gombloh itu yang dikeroncongkan oleh Ibu Waljina untuk event nasional. Nah, pada saat itu saya dihubungi oleh manajemen Ibu Waljina itu. Beliau meminta bantuan bagaimana caranya untuk menghubungi manajemennya Mas Gombloh karena tidak tahu sama sekali dan juga ingin melakukan meminta izin agar karya itu dibolehkan. Karena karya keroncong dari karyanya Mas Gombloh itu akan diunggah ke YouTube. Begitu diunggah ke YouTube kan menjadi internasional, Mas. Semua orang bisa menonton. Dan pada saat itulah saya kasih alamatnya manajemen Gombloh di Kota Surabaya. Pada akhirnya melalui publishernya yang menyimpan lagu-lagunya Mas Gombloh, Ibu Waljina akhirnya diizinkan untuk membawakan karya itu. Tapi kalau nanti sudah diapresiasi oleh YouTube dan ada uang yang mengalir di sana, maka sebagian dari dana itu yang diperoleh dari YouTube itu akan bisa dialihkan atau diberikan pada pencipta lagunya, dalam ini Mas Gombloh dan ahli warisnya. Nah, cerita seperti ini yang harus dilakukan, terutama bagi para YouTuber, Jadi kan banyak sekali pengcover ini kan sebetulnya pada akhirnya mereka jadi YouTuber, Mas. Dan mereka seringkali mereka lebih populer dibanding para pencipta lagu itu. Itu yang kedua. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pernah nonton konser 7 ruang nggak, Mas? Oh ya, iya, konser 7 ruang. Ini konser 7 ruang ini adalah satu wadah dari yang diberikan oleh Mas Doni Hardono. Dia pemilik rental sound system DSS Production di Jakarta, yang memberikan ruang para musisi bisa perform di situ, ditonton oleh seluruh dunia. Dan ini menjadikan pertunjukannya itu seminggu 3 kali, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi weekend itu memasuki. Hari ini ada, berarti malam nanti ada. Itu berdonasi. Hasil dari donasi itu dikumpulkan, kemudian setelah diberikan pada para performer dan juga kru dari DSS grupnya Mas Doni itu, dari itu konser 7 ruang, maka sebagian lagi didistribusikan pada mereka yang terpapar virus corona ini. Jadi para kru, para seniman musik dan lain-lain itu mendapatkan kesempatan untuk menikmati bagaimana di tengah pandemi mereka bisa menikmati karya itu sambil disupport juga
kamu tidak boleh berhenti berkarya, kamu ikut satu event-event seperti ini. Mudah-mudahan ini juga bisa ada di Surabaya juga, karena Surabaya adalah basis dari para musisi besar Indonesia di sana. Baiklah kalau gitu Bung Benz, yang penting buat kita ini jangan pernah berhenti untuk berkarya, dan kalau berhenti berkarya para musisi nantinya itu sela-sela sudah ya karya-karya nanti yang nggak bisa kita nikmatin, dan semoga saja tetap terus berkarya sampai kapanpun juga ya Bung Benz ya. Ya, Oke. Baik, terima kasih Bung Benz Leo yang sudah bersama kami di E-Station Surabaya. Kapan-kapan kalau ke Surabaya mampir dong Bung ke E-Station Bung. Ya, mudah-mudahan saya bisa mampir suatu saat, karena saya kebetulan ayah saya dari Surabaya, ibu saya dari Ngawi, saya dari Pasuruan. Oh gitu. Asli Jawa Timur ya. Asli Jawa Timur. Ya, letak kita di Cito Mall, Bung Benz, lantai 3, tepatnya di KD27 nih. Ini letaknya di mall sehingga kita lebih happy gitu Bung Benz. Minta tolong di-share ke WhatsApp saya Mas, nanti suatu saat kalau saya ke Surabaya sama di situ. Yes, oke. Salam buat teman-teman di studio. Siap, saya sampaikan. Salam sehat. Salam sehat juga Bung Benz, dan tetap semangat dan tetap berkarya. Tetap semangat. Ya. Ya, selamat sore Bung Benz. Selamat sore. Selamat sore. Ya, lovers, itu tadi perbincangan saya atau ngobrol santai saya bersama Bung Benz Leo, pengamat musik ya Indonesia, yang banyak sekali ngobrol-ngobrol santainya, dan semoga saja apa yang menjadi sebuah harapan dari musisi Indonesia dan juga perkembangan musik di Indonesia ini selalu senantiasa bisa memberikan sebuah karya yang sangat luar biasa sekali, apalagi di saat-saat seperti ini, lovers ya. Kita tetap terus harus bisa berkarya dan tetap berkarya.